Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Yuk ngumpul, kita bahas lagi informasi dari geopolitik dan juga alutsista. Hal-hal militer nih bakal kita bahas. Jadi buat kalian yang relate dan suka ngobrolin tentang hal ini, silahkan di subscribe dulu channelnya. Kita mulai dari informasi sekitar agak telat sih sebenarnya. Sekitar seminggu yang lalu, tanggal 12 atau tanggal 13 April ada kabar yang mengejutkan bagaimana ada teknologi yang mutakhir dari negeri Paman Sam dari Amerika. Ada sebuah pesawat yang canggih F-16 kita punya sih, tapi butut sekali punya kita. Ini F-16 yang dibeli oleh atau dihibahkan atau diperbantukan untuk pemerintah Ukraina dalam rangka melawan Rusia, itu ditembak jatuh oleh militer Rusia. Kok bisa? Katanya canggih. Ini apa penjelasannya kira-kira? Kenapa F-16 Ukraina bisa ditembak jatuh oleh S-400 Rusia? Begini kemungkinannya. Pertama, serangan saturasi. S-400 yang menembakkan 3 rudal sekaligus membanjiri sistem pertahanan F-16, menyebabkan sistem radar menjadi kewalahan. 2 rudal mungkin dapat dihindari, tapi 1 rudal lolos dan menghantam F-16. Kedua, panduan elektronik canggih. Pesawat peringatan dini A-50U yang melacak F-16 dengan radar L-band, lalu memberikan panduan rudal via Su-35. Kombinasi ini membuat serangan menjadi lebih akurat, bahkan di tengah jamming yang dilakukan oleh F-16. Ketiga, pilot dilatih hanya 6 bulan sedangkan standar NATO untuk pelatihan pilot tempur minimal 2 tahun. Belum lagi minimnya suku cadang serta kesiapan operasional hanya 50%. Akankah F-16 Ukraina tetap bisa bertahan jika Rusia menerapkan taktik ini? Oh, ini analisa dari netizen ya. Gimana F-16 kok bisa-bisanya ditembak jatuh oleh militer Rusia. Sebenarnya ini bukan kejadian pertama F-16 di Ukraina jatuh. Tapi ini jadi insiden kedua. Koreksi saya kalau saya salah ya. Kejadian pertama cukup lucu karena F-16 di Ukraina, perbantuan dari NATO dan juga Amerika ini adalah jatuh karena ketembak temannya sendiri. Makanya salah satu analisa kenapa F-16-nya Ukraina ini kemudian jatuh, ini bisa jadi karena kemampuan dari pilot yang mengendalikan ini minim. Cuman dilatih sekitar 6 bulan aja. Padahal untuk standarnya seorang pilot F-16 mesti mengakrabkan dirinya dengan pesawat yang akan dia kemudikan itu minimal 2 tahun. Itu standarnya. Kemudian ada juga yang menganalisa seperti video yang barusan kita tonton, bagaimana sistem canggih F-16 bisa diakali oleh S-400 anti misil ya, yang dimiliki oleh Rusia. Ini kalau di Israel punya Iron Dome, apalagi di Indonesia ada sih, saya lupa namanya apa. Ini di Rusia dia punya yang namanya S-400S. Ini bisa melontarkan 3 misil sekaligus untuk target pesawat tempur yang sedang melintasi area di atasnya gitu. Yang prediksi kedua adalah karena ini ada 3 misil yang kemudian distrategikan. Kalau misalkan 2 misil yang lain itu terkecoh, ini ada 1 misil yang masih bisa mentarget F-16 bisa jatuh. Kalau kalian setuju gak sih dengan analisa barusan bagaimana bisa F-16 ditembak jatuh? Tapi kita baca komentar dari netizen dulu lah. Ada Ali Batafix, F-35 aja nih kalau kedetek S-400S-nya Rusia itu keok gitu ya. Apalagi cuman F-16. Ada Jeruk Nipis yang dikirim Amerika ke Ukraina itu jet tempur rongsokan. Wow, cuma dicat ulang. Supaya kelihatan masih baru. Harry Party Forever, F-16 bukan tandingan S-400, F-35 aja bukan tandingan S-400 Triumph. Oh ya oke. Kalau Rusia punya S-500, punya F-300, kayaknya kalau nggak salah ada 3 tipe gitu ya. S-400, S-300, S-500 gitu. Kemudian daun hijau, ini bukan S-400 tapi Buk M doang. Oke, analisa-analisa netizen mulai liar ya. Kok bisa F-16 ini pesawat yang canggih ya asal Amerika bisa-bisanya ditembak jatuh oleh alutsistanya Rusia. Kini, kabar terbaru pertanggal 12 April tahun 2025 menyebutkan bahwa Ukraina kembali kehilangan 1 F-16 lagi. Pesawat jatuh dan menewaskan pilotnya, Letnan Pavlo Ivanov. Penyebabnya masih diselidiki, dan belum dipastikan apakah ini juga akibat tembakan Rusia atau kerusakan teknis.
Dengan ini, total 3 F-16 Ukraina telah hilang sejak jet 3. tempur buatan AS Oke, itu oke. mulai digunakan di medan perang. Hal ini menunjukkan besarnya tantangan Ukraina dalam mengoperasikan pesawat tempur canggih di tengah dominasi sistem pertahanan udara Rusia. Yang lebih lucu karena Rusia sudah mulai pede bisa nembak jatuh F-16-nya bikinan AS ya yang diperbantukan ke Ukraina. Ini sampai-sampai pihak Rusia bikin sayembara. Yang bisa tembak jatuh F-16 lagi bakal dikasih hadiah. Sampai segitunya. F-16 milik Ukraina dijadikan sayembara Rusia. Satu pesawat cuma dihargai 2,3 miliar. Padahal pesawat tempur F-16 harganya mencapai 1 triliun. Saat ini Ukraina terus mendapatkan pasokan pesawat F-16 dari negara-negara NATO, utamanya Denmark dan Belanda. Terakhir, kedua negara ini mengirim 20 F-16 kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Namun satu di antaranya sudah ditembak jatuh Rusia. Rusia berharap bisa menjatuhkan lebih banyak lagi F-16 buatan AS dengan memberikan imbalan berupa uang. F-16 Perusahaan Forest dari Rusia tawarkan hadiah $168.000 kepada militer Rusia jika bisa menembak jatuh F-16 Ukraina. Seperti diketahui, Ukraina akan mendapatkan puluhan bahkan lebih dari 100 jet tempur F-16 dari sejumlah negara sekutu. Itu termasuk Denmark, Belanda, Norwegia, Yunani, dan Belgia. F-16 diperkirakan akan dipersenjatai dengan berbagai senjata buatan Amerika dan Eropa. Dan sekarang perusahaan Rusia, Forest, menawarkan hadiah sebesar 15 juta rubel atau setara 2,74 miliar rupiah kepada siapa saja yang berhasil menembak jatuh jet tempur F-16 pertama yang digunakan Ukraina. Dan Ukraina memiliki masalah. Dengan jam terbang yang masih minim di pesawat F-16, apakah pilot-pilot tersebut akan piawai dalam melakukan pertempuran udara melawan angkatan dirgantara Rusia? Apalagi Rusia memiliki jet tempur dalam jumlah lebih banyak dan sistem pertahanan udara yang mematikan, yaitu S-400. Analis militer Justin Brong menyebut pilot-pilot angkatan udara Ukraina akan menghadapi kendala dalam pertempuran udara melawan pasukan Moskow. Bounty atau sayembara kembali diadakan oleh perusahaan Rusia. Adalah perusahaan Ural Force yang mengumumkan hadiah sebesar 15 juta rubel atau sekitar $167.000 bagi mereka yang berhasil menjatuhkan jet tempur F-16 pertama Ukraina. Anjir lah, ini $167.000 ini sekitar 2,7 miliar rupiah. Ini kalau dibeliin NPK Mutiara bisa dapat 3.000 sak mas ya kan ya. Adalah Sergei Shimotiev, direktur perusahaan Ural Force Rusia, yang mengumumkan hadiah 15 juta rubel untuk F-16 pertama dan 500.000 rubel untuk setiap jet tempur berikutnya. Direktur perusahaan Ural ini bukan cuma omon-omon dan pelangap-pelongo, bos. Dia juga telah membuat sayembara untuk penghancuran tank Abrams yang sebelumnya menawarkan penghancuran tank Abrams pertama 5 juta rubel, kemudian tank selanjutnya 500.000 rubel yang disambut dengan sangat antusias tentara Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Inter Miami. Direktur ini juga menyebut bahwa saat ini lebih dari 20 tank lagi sisanya sedang menunggu hadiah untuk dihancurkan. Perlu dicatat bahwa rencana pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina diperkirakan tidak akan mengubah dinamika konflik secara signifikan menurut banyak analis militer dan juga pejabat aktif militer Barat. Jet tempur F-16 buatan Warsam memang sangat ditunggu-tunggu yang akan disumbangkan oleh negara-negara seperti Denmark, Belanda, dan Eropa. Dan diperkirakan akan tiba pada pertengahan tahun ini atau mungkin awal tahun depan. Banyak pengamat militer yang percaya bahwa kedatangan mereka di Ukraina sangat bergantung pada kesiapan dan pelatihan pilot Ukraina. Beberapa laporan juga menyebut bahwa kelompok pertama pilot Ukraina telah menyelesaikan pelatihan dengan jet tempur F-16 mereka di wilayah Amerika, namun jumlah pasti pilot terlatih ini masih dirahasiakan. Namun pencapaian ini tentu saja merupakan kemajuan yang penting. Ukraina siap menerima mungkin sekitar 100 jet tempur generasi keempat dari negara seperti Belanda, Belgia, Denmark, dan Norwegia. Sumbangan ini merupakan bagian dari kerangka tempur koalisi yang mencakup komitmen Warsam untuk melatih penerbang Ukraina. Ya kalau kalian tanya, Min, kira-kira siapa sih nanti yang bakal menembak jatuh
F-16 pertama, apakah operator drone atau pilot Sukhoi atau tentara dengan rudal panggul ya. Kalau menurut admin yang bakal dapat hadiah trofi yang paling pertama ya kemungkinan operator drone atau operator Iskander sih, karena mereka tinggal tahu koordinat bandaranya di mana, lapangan udaranya di mana, tinggal pencet meledak bos. Kalau Mengapa pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik kakek Joe Biden Amerika menjadi pesawat tempur paling populer di dunia? Apakah alasannya sama dengan kenapa motor Supra Bapak menjadi motor sejuta umat? Berikut pembahasannya. Yang pertama, karena harganya murah. Untuk kemampuannya, jet F-16 termasuk cukup terjangkau sehingga bisa dibeli banyak negara, termasuk negara RI. Yang kedua, banyak negara pemakai. Berarti jelas asumsinya adalah pesawat ini bukan pesawat murahan bos, apalagi kaleng-kaleng. Yang ketiga, karena suku cadang banyak dan terjangkau. Berarti kalau misal Amerika kehabisan suku cadang, mudah tinggal lobby negara Israel atau Taiwan misalnya untuk beli atau barter suku cadang mereka. Yang keempat, karena pesawat tempur ini bukan merupakan proyek mati, alias teknologi pesawat ini masih terus berkembang dan AS masih terus mengeluarkan pesawat tempur F-16 versi terbarunya. Yang kelima, karena serba bisa. Pesawat ini bisa melakukan banyak misi, termasuk melakukan intercept, pengawalan maupun pertempuran udara. Nah, gimana menurut kalian, bos? Oh, jadi emang ini benar kalau ada orang bilang F-16 tuh ibaratnya kacang goreng lah di dunia perpesawatan tempur ya. Karena emang murah dan gak murahan gitu. Tapi lucunya ini karena mungkin saking murahnya TNI Angkatan Udara itu kedapatan, ini kecolongan nih, nyuci pesawat F-16 pakai selang sama sabun. Serius? Video aksi sejumlah anggota TNI Angkatan Udara tengah mencuci pesawat jet tempur F-16 viral di media sosial. Proses pencucian F-16 ini juga menjadi sorotan dunia sebab pesawat canggih itu hanya dicuci secara manual seperti layaknya mencuci motor ataupun mobil. Tuh lihat, cuci pesawat tempur tuh begini bentuknya. Is actually washing an F-16, although fighter Akun Instagram @urbanpivot.id mengunggah video berdurasi 40 detik yang merekam momen personil TNI tengah asyik mencuci pesawat layaknya mencuci mobil. Di narasinya ia menyatakan ketakjubannya karena di Amerika Serikat perawatan pesawat jet memakai peralatan khusus, air bertekanan tinggi bahkan menggunakan tenaga robot. Sementara di video yang viral, personel tersebut mencuci pesawat F-16 hanya menggunakan selang dan sabun biasa. Tidak ada pakaian khusus, bahkan personil TNI AU ini tampak santai dengan mengenakan kaos, celana pendek bahkan tanpa alas kaki. Komandan Skadron Teknik 022 Letkol Tek Zulkifli Effendi pun menanggapi video tersebut. Ia membenarkan prosedur pencucian pesawat F-16 tersebut karena dengan menyentuh langsung pesawat tempur akan membuat prajurit bisa mendeteksi jika ditemukan permasalahan. Iya, kalau disentuh langsung bisa mendeteksi langsung permasalahan, itu alasannya. Tapi cara nyucinya nggak kayak nyuci motor Supra gitu ya. Di pencuci pakai selang, pakai ini apa sabun. Kan tidak begitu ya. Kita melihat banyak video beredar nyuci pesawat proper, kan harusnya proper. Ini pesawat tempur apalagi milik kita. Makanya tidak salah ketika ada satu rilisan dari sebuah pengamat militer bahwa F-16 milik Indonesia itu adalah salah satu koleksi pesawat tempur paling butut sedunia. Komentar kalian deh, silakan tulis di kolom komentar.